Nurul Istiqomah, mahasiswa dari UIN Antasari Banjarmasin. Jadi di sini Ulun akan mewawancarai Ibu terkait Apam Barenda. Sebelumnya nama Ibu siapa? Haji Jaleha. Nah, langsung saja Ulun bertanya, apa sebelumnya Ibu sudah pernah membuat Apam Barenda? Tidak pernah. Nah, dari mana Apam Barenda itu berasal? Dari Banjarmasin. Banjarmasin. Lebih tepatnya itu di desa apa? Berabai bisa dua kan di orang di daerah Tako. Apa nih? Telok Selong. Ya, Selong. Telok Selong, Mentapura. Untuk proses pembuatan Apam Barenda sendiri itu seperti apa, Bu? Proses pembuatannya? Itu dari tepung, Di tepung, telur, telur, lalu buat pernikahan, soda. soda. Apakah ada acara khusus yang melibatkan Apam Barenda itu? Ada waktu acara itu Selamatan. selamatan, haulan. Jadi pas acara selamatan itu menggunakan Apam Barenda. Untuk ketahanan Apam Barenda sendiri itu kira-kira berapa lama? 2 hari. 2 hari tahan. Selanjutnya untuk kehalalan Apam Barenda itu seperti apa, Bu? Dari proses pembuatan dan bahan yang dipakai. Halal. 100% halal. Terakhir, apakah ada cerita keagamaan atau mitos yang terkait dengan asal-usul Apam Barenda tersendiri? Bentuknya barenda, jadi disebut Apam Barenda. Dari bentuknya jadi disebut Apam Barenda. Mungkin itu saja pertanyaan dari Ulun. Terima kasih, Bu. Iya.
Nama saya Nurul Istiqomah, salah satu mahasiswi dari UIN Antasari Banjarmasin. Jadi di sini saya akan mewawancarai Ibu terkait apambarenda dalam konteks sains. Sebelumnya nama Ibu siapa? Helda Rahmawati Berada. Langsung saja ke pertanyaan ulun. Yang pertama, dalam pembuatan apambarenda itu menggunakan ragi atau vermipan. Nah, bagaimana kaitannya dengan sains? Oke. Memang ragi itu bahan pengembang ya, bahan pengembang. Digunakan memang kalau dari dari sains khususnya di kimia juga menjadi salah satu bahan kimia sebenarnya ya, tapi bahan kimia yang alaminya sudah didapat dari yang aman juga untuk makanan, aman juga bisa dikonsumsikan untuk makanan. Jadi kalau dari ragi ini kan tujuannya juga untuk mengembangkan suatu bahan makanan ya, dan kemudian juga membuat ada yang dilepas itu kan semacam gas. Nah, jadi gas yang dilepaskan, jadi makanya terbentuk nantinya ada kayak semacam gelembung-gelembung nanti di dalam adonan yang memang nantinya yang dibuat dengan menggunakan ragi. Misalnya ya kayak pembuatan donat gitu ya, ada kemudian roti itu kan pasti menggunakan ragi. Nah, dan ragi ini juga sangat mempengaruhi dipengaruhi juga dengan berbagai lingkungan seperti itu juga dari mengembang atau tidaknya itu juga sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan gitu. Nah, untuk dalam proses pembuatan atau proses memasak, bagaimana faktor lingkungan seperti suhu ataupun kelembapan mempengaruhi proses fermentasi tersebut? Kalau dari fermentasi jelas ya, kalau misalnya dalam fermentasi itu harus dibuat dalam ruang tertutup. Nah, jadi harus kedap udara, karena kan kalau terkontaminasi dengan udara nantinya reaksi yang akan diharapkan antara reaksi dari ragi dan juga khususnya nanti kan ada dengan tepung gitu ya. Ada kan tepung dari mengandung karbohidrat. Jadi reaksi dengan karbohidrat itu tidak bisa bereaksi dengan baik, dengan sempurna kalau ada terkontaminasi udara. Makanya harus ditutup dengan rapat biasanya untuk proses fermentasinya, dan didiamkan biasanya paling minimal kan 30 menit seperti itu. Apakah suhu juga mempengaruhi penyimpanan apambarenda Bu dan agar kue tersebut dapat bertahan? Kalau dari adonannya jelas ya, kalau suhu tidak boleh terlalu panas gitu ya. Kalau untuk adonannya kan nanti juga bisa tidak mengembang. Nah, sebenarnya kan kalau lebih lama didiamkan itu biasanya sih lebih pori-pori yang terbentuk itu lebih banyak ya. Jadi kan semakin banyak pori-porinya kan jadi semakin lembut gitu ya tekstur untuk apambarenda ya tadi ya. Nah, pertanyaan yang terakhir, apakah apambarenda tersebut mengandung karbohidrat seperti bahan-bahan yang digunakan? Jelas ya, salah satunya kan dari bahannya dari tepung, itu kan salah satu sumber karbohidrat juga tuh, tepung terigu ataupun nanti misalnya tepung beras biasanya yang digunakan ya. Nah, kemudian selain tepung kan juga ada campuran gula gitu ya, ada campuran garam, semua itu kan bahan-bahan kimia yang memang terdapat di lingkungan kita, sekitar kita sehari-hari. Jadi sangat sebenarnya semacam kue-kue itu sangat khas ya, dengan sangat erat sebenarnya kaitannya dengan sains ya, khususnya apalagi di dalam bidang kimia gitu. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi hasil dari wawancara saya terkait apambarenda yang dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu sudut pandang budaya, agama, dan juga sains. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.